Survei Indobarometer pada Sabtu 16 Desember tahun 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan calon atau paslon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka mulai stabil 2 pekan masa kampanye, yaitu mencapai sekitar 50,8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat N2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, sebelum teman-teman menyimak video yang keren ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Nah, ada yang menarik menjelang debat calon wakil presiden yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Debat calon wakil presiden akan digelar pada Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Jangan sampai kalian lewatkan ya, ini pasti seru sekali. Karena masing-masing calon wakil presiden memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang satu lebih ke pakar hukum, yang kedua lebih ke pakar kalem, yang ketiga lebih diam-diam menghanyutkan. Oke, menarik kan? Kita lihat nanti pada Jumat 22 Desember tahun 2023. Seperti apa elektabilitas pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan dengan Caimin, Prabowo Subianto dengan Gibran, dan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Seperti dari berbagai sumber yang kami dapatkan, survei Indobarometer pada Sabtu 16 Desember tahun 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan calon atau paslon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka mulai stabil 2 pekan masa kampanye, yaitu mencapai sekitar 50,8%. Pada awak media, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer, yaitu Bapak Leonard SB, dalam keterangannya menuliskan kepada hari Sabtu 16 Desember tahun 2003 di Jakarta ya, bahwa beliau menyatakan angka tersebut naik tipis dari survei bulan November tahun 2023 yang menembus sekitar 5,1% setelah pada Oktober sebesar 45,3%. Menurut Bapak Leonard, dukungan terhadap Prabowo Gibran mengalami peningkatan dibandingkan pada awal keduanya mulai dipasangkan menjelang pendaftaran ke KPU. Sebaliknya, Ganjar Mahfud yang mengalami penurunan elektabilitasnya dari capaian 32,8% pada Oktober turun menjadi 25,8% pada November, kini tersisa 21,2%. Nah, ada apa ini kok bisa turunnya drastis?
Kabar yang menggembirakan untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin meningkat elektabilitasnya dan kini unggul tipis terhadap Ganjar Mahfud. Naik dari 15,6% pada bulan Oktober menjadi 18,7% pada bulan November dan kini menyodok hingga 22%. Be careful, hati-hati untuk pasangan lain, apalagi untuk pasangan Ganjar Mahfud. Lanjut beliau, Bapak Leonard menjelaskan bahwa selama ini Anies selalu menempati posisi juru kunci dalam pertarungan para kontestan capres menghadapi Prabowo dan Ganjar. Tetapi dalam perkembangan terbaru, pasangan yang mengusung jargon perubahan itu berpotensi menjadi runner-up dalam Pilpres 2024. Penurunan elektabilitas Ganjar Mahfud karena sulitnya pasangan tersebut menawarkan gagasan di tengah kontestasi antara visi berkelanjutan dari kubu Pak Prabowo Gibran dan wacana perubahan yang digaungkan oleh Anies Caimin. Jadi untuk pasangan Ganjar Mahfud sudah kehabisan tema, mau tema apa lagi atau jargon apa lagi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Indonesia. Hal itu bisa kita lihat dalam debat pertama yang digelar oleh KPU, di mana Prabowo tampak memposisikan dirinya sebagai capres petahana yang mendukung dilanjutkannya program-program Pak Jokowi atau presiden yang sedang aktif sekarang. Anies dengan retorikanya terus menyuarakan kritikan terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan Bapak Ganjar dan Mahfud apa? Hanya bisa menyerang saja antara keduanya, tapi dia tidak memiliki jargon yang bisa melekat pada masyarakat Indonesia. Jadi Anies Caimin berpotensi menggeser Ganjar Mahfud ke peringkat ketiga, perlu menjadi bahan evaluasi dalam strategi kampanye yang tersisa sekitar 2 bulan ke depan lagi. Yang perlu diketahui, survei Indometer dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei atau multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar sekitar 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Ada salah satu survei, yaitu survei Roy Morgan, berbeda dengan hasil survei Indobarometer. Hasil survei lembaga riset dari markas di Australia, Roy Morgan menunjukkan Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas tertinggi. Berdasarkan survei tersebut, Ganjar meraih total suara 38%, naik 10% sejak kuartal Maret 2023. Dia mengungguli pesaingnya capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang meraup 30% suara, naik 13%. Dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dapat 25%, naik sekitar 10%. Dengan adanya beberapa lembaga survei yang memposisikan Ganjar di bawah Prabowo Subianto, bahkan akan disusul oleh pasangan Anies Baswedan, pada Sabtu 16 Desember tahun 2023, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespon hasil survei ini dengan menegaskan bahwa survei yang kredibel itu bisa muncul. Dia meyakini survei Roy Morgan yang dilaksanakan dengan metodologi yang semestinya. Oleh sebab itu, menurut Pak Hasto ya, Ganjar bisa meraih elektabilitas tertinggi. Padahal begitu banyak survei lembaga survei cenderung memenangkan pihak tertentu. Dia berpendapat dalam perpolitikan Indonesia, survei memang cenderung digunakan sebagai alat pemenangan. Nah loh, ketahuan kan? Dengan demikian, pihaknya tidak ingin fokus pada hasil survei.
Meskipun hasilnya menunjukkan angka-angka yang positif, bagi Hasto sejak awal berpedoman gerakan turun ke bawah itu jauh lebih penting daripada sekedar melihat survei. Menang dimulai dari TPS itu jauh lebih penting daripada sekedar melihat hasil survei. Begitu kata Pak Hasto. Jauh lebih penting yang perlu kita ketahui bahwa catatan survei Roy Morgan dilaksanakan pada Juli sampai dengan September 2023 kepada 2.630 pemilih Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Artinya, survei dilakukan sebelum manuver keluarga Jokowi yang diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK sehingga Pak Prabowo mengambil Gibran sebagai cawapresnya. Menarik, bukan? Berarti sudah lewat survei Roy Morgan ini. Menurut Bapak Roy Morgan atau CEO-nya, survei ini menemukan bahwa Ganjar memimpin perolehan suara dengan kuat di Pulau Jawa yang paling padat penduduknya di Indonesia dengan dukungan sekitar 41%. Unggul lebih dari 10% dari penantangnya. Sementara Prabowo bersaing ketat dengan Ganjar di Pulau Sumatera, yaitu sekitar 29% dan Bapak Anies 25%. Oke, menurut kami sangat menarik sekali ya untuk fenomena menjelang Pilpres tahun 2024 ini. Capres nomor 2 dengan PD-nya memberikan tema melanjutkan petahana Presiden Jokowi saat ini, pembangunan akan dilaksanakan dan dilanjutkan. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo ketinggalan. Kenapa? Dia yang harusnya membawa tema tersebut, membawa jargon tersebut, kenapa kalah dengan Pak Prabowo? Itu saya rasa akan menemukan penyesalan sekali untuk para pendukung atau tim sesnya Pak Ganjar Pranowo. Seharusnya Pak Ganjar loh yang membawa jargon tersebut. Nah, mungkin karena untuk PDIP sudah besar, sudah merasa besar sehingga dia percaya bahwa akan memenangkan Pilpres ini. Sedangkan untuk pasangan Pak Anies sendiri, dia adalah kontestan baru yang harus mati-matian. Nah, itu yang akan berbahaya ya. Bahkan dilihat dari hasil survei yang kita jelaskan tadi, bahwa Pak Anies bisa menjadi runner-up-nya. Nah, kalau terjadi 2 kali putaran untuk Pilpres ini, akan sangat dimungkinkan sekali Pak Prabowo dan Gibran runner-up-nya adalah pasangan Anies Baswedan dengan Caimin. Oke, tapi masa kampanye masih 2 bulan ke depan, masih bisa untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing para capres. Semoga teman-teman semuanya untuk para capres dan pendukungnya masih berpikir positif, masih menggunakan politik yang santun, politik gembira, kampanye yang membahagiakan, memberikan harapan terhadap masyarakat Indonesia. Oke teman-teman semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari lembaga survei ya. Lembaga survei itu hanyalah sebagai analisa supaya kita lebih berhati-hati. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.